Gimana posisi aku coba? Gimana posisi kamu? Lu siapa? Lu duri dalam daging, hah? Bukan lakinya bohongin dia, Mbak E. Dia udah tahu, pura-pura nggak tahu, Mbak E. Udah tahu dia. Oh, dia udah tahu. Apanya dibohongin, boro-boro. Buktinya udah dicabut laporannya. Dia itu udah tahu, alasan doang itu. Bilang pura-puranya di TV, bohong itu, nggak percaya saya. Buktinya dicabut laporan. Buktinya dicabut laporan, sayang ya. Sayang, ketika pelaku Mbak pura-pura polos, iya. Ini buat Mbak yang tadi bilang dia nggak tahu, Mbak. Saya mau ngobrol sama Mbak. Kenalan mau bisnis sama orang. Yakin Mbak nggak tahu orang itu kayak apa? Nggak mungkin Mbak. Kita nih zamannya zaman sosmed internet Mbak. Apalagi tadi dia bilang tuh sama Densu, dia itu dikenalin sama temennya yang datang ke rumah bawa tuh orang untuk berbisnis katanya. Masa kita mau bisnis sama orang kita nggak cek dulu orangnya siapa? Tinggal nyari doang Mbak. Nih sebatas tangan kita typing nih di sini nih. Tak 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 tak. LinkedIn. Data-data, foto-foto keluar semua Mbak. Apalagi dia suka bikin video sama istri sahnya. Ada videonya. Itu pun kalau nggak usah gitu, di Instagram juga kalau dia diturun ke bawah itu udah ada dia di Igoy. Ada foto sama bininya di Igoy Mbak. Yang Mamski sangat geram dan Mamski mati-matian akan bela kalian semua ini ya, istri-istri sah. Adalah hak kita sebagai istri sah. Saya ngomong berdasarkan hukum yang ada di negara kita. Bahwa kita dilindungi oleh undang-undang, pasal dalam pernikahan bahwa tidak boleh menikah lagi tanpa sepertujuan, sepengetahuan ya, dan tanpa istri membuat surat tanda setuju yang akan dibawa bersama-sama ke pengadilan agama. Itu satu yang saya pegang. Yang kedua, pengadilan agama mengizinkan boleh nikah setelah melihat semua data-data, dokumen yang diperlukan itu sudah oke, sudah betul, dan memang sudah juga nih, ini yang paling penting ya, di dalam pengadilan itu akan ditanya si istri dan si suami. Kalau untuk istri, apabila istri mengizinkan ya saya, apakah betul tanpa tekanan, dengan ikhlas, ibu rela dan ibu setuju? Iya, saya setuju. Baiklah. Ditanya dulu tapi ke si suami. Untuk si suami dengan mau menikah kembali, bagaimana kondisi keuangannya? Ditanya saya. Bagaimana untuk rencana menghidupi dua keluarga? Itu ditanya saya. Dan dalam kasus Inaroh dengan insang ikan sapu-sapu ini ya, yang mulutnya kayak ikan sapu-sapu. Ya, ini adalah bentuk perselingkuhan dibalut dengan agama. Saya sangat menghimbau kita yang istri sah harus ada benar-benar perlindungan, dapat perlindungan dari pengadilan agama, dari instansi terkait, bahwa kita harus dijamin tidak ada pengganggu rumah tangga orang tiba-tiba datang merasa dirinya adalah malaikat. Karena kamu bukan malaikat. Kamu itu duri dalam daging. Kamu yang sudah menghancurkan rumah tangga orang. Membuat anak terpisah dari bapaknya. Membuat ibu dari si anak ini menangis pagi siang malam. Luka hatinya. Sakit hatinya. Karena perbuatan kalian yang cuma mengikuti hawa nafsu. Tidak usah pakai kemasan agama. Saya tidak percaya. Yang kalian lakukan bukan ibadah, tapi nafsu setan. Ya, nafsu setan itu yang kalian lakukan. Jangan kalian mempermalukan agama kami. Kalian memang sama berdua agamanya sama kita semua, yang sama-sama pemeluk agama Islam. Perbuatan kalian sudah cukup sangat memalukan. Janganlah kalian memalukan lagi kami ini semua dengan statement seperti itu. Kamu yang gak bisa jaga hawa nafsumu, kau bawa-bawa lagi, pakai nyebut nama istri-istri panutan kita semua. Kau samakan lagi keadaanmu dengan istri-istri panutan kita semua. Jangan seenaknya kamu mencoreng agama yang kita junjung bersama-sama karena perbuatan kalian berdua. Enak aja kalian bawa-bawa agama, bawa-bawa syariat, bawa-bawa istri pendahulu-pendahulu kita, junjungan kita, hanya untuk mengcover perbuatan bejat kalian semua berdua.
Udah mana itu pergi dibuat di rumahnya mantan suami, nggak tahu malu. Ada anak-anak kecil, ada anak-anak yang udah beranjak dewasa, yang remaja, nggak tahu malu. Keterlaluan. Oh malu. Iya, gue gedek gue dengar statementnya dia begitu. Sebut-sebut nama istri-istri pendahulu, junjungan kita semua. Mengandai-andai apakah dulu juga saling ribut, aneh gitu. Lu jangan nyamain diri lu ya Inaro sama istri-istri junjungan kita. Nggak ada seujung tainya lu. Nih, nggak ada seujung kukunya, nggak ada nih, segini nggak ada. Kau pikir kau siapa? Udah ketahuan enak-enak 2 jam aum. Lokasi juga nggak kau lihat dulu, lokasi itu di rumah siapa itu. Nafsu setan udah mengalahkan segala-galanya. Malu dong. Mengaum 2 jam. Aum. Di rumah siapa? Nggak tahu malu. Rumah orang itu bikin aja rumah siapa. Jangan di rumahnya mantan suami lah yang buat anak-anak. Parah. Udah gitu pakai sosokan bilang syariat lagi. Lu ngembat laki orang, lu bilang syariat, lu yang bener-bener aja lu. Belajar gak sih? Bisa gak sih lu baca hukum yang ada di negara kita? Main sama laki orang, bisa dipenjerong, masuk tahanan setahun. Buat para cewek-cewek yang open BO lah atau apalah, laki-laki yang nyimpan juga sama. Udah gitu yang main kawin-kawinan tanpa sepengetahuan dan seizin pengadilan agama, di mana itu diperlukan surat izin dari istri sah. Penjerong 7 tahun. Otak lu di mana? Lu pakai bahasa syariat. Lu mau bego-begoin kita semua. Lu pikir kita nih pada tolilol semuanya. Keluarga yang benar-benar sakinah mawadah warohmah. Bagaimana sih orang pemerintah mau generasi muda itu generasi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, sehat, pintar, cerdas, keluarga yang benar-benar unggulan. Gimana dirusak sama orang-orang kayak kamu? Kok bisa main kawin-kawinan, mengangkangi hukum di negara kita? Nggak mau ada izin dulu, ambil izin dulu dari pengadilan. Kok bisa kamu bawa-bawa soal agama ke situ, ke hubungan kalian yang absurd hubungan kamu? Kenapa saya bilang absurd? Laki-laki main ke rumah perempuan, itu udah nggak boleh. Apalagi lah udah punya istri. Kayak saya ini nerima tamu laki-laki selain Mas Bagus. Atau Mas Bagus pergi ke rumah perempuan, ke rumah janda, Mas Bagus ke rumah janda, buset. Ini tuh ya, asli guys, geram aku guys. Belaga pakai kemasannya tuh pakai bahasa syariat pula. Baku ciong, baku polo, baku peluk, baku ini. Allahu Akbar. Parah sekali. Laki-laki masuk ke rumah orang, kenalan di bawah temannya. Apa itu? Apa itu? Gak usah kau pakai ngomong syariat. Apa kelakuanmu terima tamu laki-laki di rumahmu? Dua orang, laki perempuan, di tempat yang sepi aja itu setan yang ada di tengah-tengah situ. Kok bisa udah sampai melakukan itu, sampai ada buktinya pula di rumah dari pemberian mantan suami? Gak tau malu juga tuh laki. Bukannya modal cari aja hotel kayak apa, motel kayak. Buset deh. Gimana mentalnya anak-anak ada di rumah situ? Allahu Akbar. Yang kayak begini jangan dibela ya. Kalian tanggung jawab yang ngajarin nih. Parah, gila, ngapain sih Densu? Gua udah baik-baik ya, udah tenang-tenang gitu kan, tinggal nunggu laporannya si Mawa naik, sidik udah. Kok lu bisa ngundang podcast manusia itu sih? Ya Allah Densu, kayak gak ada tamu lain lu. Ngapain sih Densu? Ya Allah Den. Udah malah bikin malu lagi. Apa nggak kita makin dikata-katain gas sama yang lain, orang-orang yang lain yang nggak sekelompok sama kita, yang nggak sealiran. Aduh, malu banget gua ngadepin saudara-saudara gue yang Manado. Aduh, malu anjay. Hari yang begini ya Allah, ya Rob, cobaan apa ini ya Allah. Bener ya Rob, muak banget ya Allah. Cobaan apa di 2026 kayak gini ya Allah. Kita tuh sok kaya nikah, bye-bye. Ada orang datang ganggu suami kita, sampai ada 7 adegan. Bisa-bisanya bilang itu syariat ya Allah. Yang bener aja.
Seperti itu, seolah-olah hal itu boleh, hal itu nggak apa-apa. Bisa dibilang kayak begitu, kawin lagi itu syariat ya Allah, semua orang udah nganggap dirinya paling sempurna. Sudah merasa seperti junjungan kita, manusia sombong. Bangun sholat subuh aja masih perlu disiram air, muka lu busuk lu, muka ikan. Sumpah guys, sangat-sangat nyesek itu nonton ya podcastnya si Densu ya. Kenapa itu bisa diundang dia? Sangat kusesalkan. Sangat aku sesalkan Inaroh diundang ke podcast Densu. Beneran serius guys. Bikin malu. Enak-enaknya dia bilang itu syariat. Apa sih apa yang ini? Kan kita ngomong rasanya tidak. Dan dia nih kok ngomongnya kayak lu tuh bosi banget ya. Gaya bicara lu itu kayak bosi banget gak sih? Lu cara bicara lu. Lu sadar gak udah ngeganggu rumah tangga orang, Inaroh? Gaya ngomong lu itu lu kontrol dulu ya. Tolong dikondisikan tuh cara ngomong lu. Ada cewek berani ngomong gini sama gua, depan gua, udah ngembat lagi gua sikat abis. Gua sikat guys. Sampai cewek berani-beraninya ngomong kayak gini sama gua nggak tahu diri. Gua sikat lu. Beneran, serius. Semua jadi tahu. Nah, gimana posisi aku coba aku? Gimana posisi kamu? Lu siapa? Lu duri dalam daging, hah?